dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Ku sembah Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, apa kabar? Hari ini hari Jumat dan kita kembali di dalam acara Renungan Harian Saudara. Dan kita bergabung kembali untuk kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Sungguh karena kasih setia Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan, karena janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan menjadikan kami terus naik dan bukan turun. Keluar masuk rumah diberkati, apapun yang kami kerjakan diberkati. Bahkan bakul adonan kami diberkati Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah masalah hidup yang kami harus hadapi hari ini, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu untuk mendengar
suara Tuhan, urapan dari Allah boleh turun atas kami. Haleluya. Yang diberkati berkata amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kita akan membuka di dalam Mazmur 142 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Mazmur 142 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika semangat itu lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Saudara yang kasih Tuhan, ini ungkapan dari seorang pemazmur, ungkapan bagaimana seorang yang sedang dikejar-kejar dengan satu hal yang membuat dia takut, yang membuat dia gelisah, yaitu Daud, saudara. Tetapi ketika dia sedang mengalami hal-hal seperti itu, ada satu hal yang luar biasa, ungkapan dari Raja Daud. Dia berkata, ketika semangatku lemah lesu dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, satu-satunya kekuatan yang Daud miliki ketika ia berada dalam gua bersembunyi karena dikejar-kejar oleh Saul, ia menyadari bahwa Allah mengetahui. Inilah satu kekuatan Daud di dalam kehidupan dia. Ketika Saul mencari Daud di tempat sembunyian itu, Daud tidak khawatir, Daud tidak cemas, karena Daud tahu bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Secara manusia, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Daud berpikir sudah tidak kuat lagi, karena sebentar lagi ia pasti mati. Memang kalau Bapak Ibu membaca di dalam Mazmur 23, dikatakan sekalipun aku masuk dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman artinya bayang-bayang maut. Banyak orang menginginkan Daud mati, termasuk Saul, saudara. Daud berpikir pasti ia akan mati. Secara manusia ia pikir Saul punya kekuasaan atasnya. Tetapi saudara, dengan tegas Daud berkata, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Engkaulah yang mengetahui apa yang terjadi di depanku. Ini satu hal yang indah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Dari ayat-ayat ini kita bisa pelajari apa artinya Tuhan mengetahui segala sesuatu. Yang pertama, Bapak Ibu, kita tidak perlu khawatir. Persoalan yang kita hadapi sehari-hari, kenapa kita khawatir? Karena kita pikir sedang menghadapi masalah sendirian. Tuhan tahu kalau kita diperlakukan secara tidak adil. Tuhan tahu kalau hati kita terluka. Tuhan tahu juga bahwa badai sedang menerpa hidup kita. Karena Tuhan tahu, Ia berjanji tidak akan pernah pencobaan itu melebihi dari kekuatan sendiri. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, milikilah semangat yang Daud punya, bahwa dia tidak berjalan sendirian, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau Allah mengetahui akan kita, kita tidak perlu membenci atau membalas orang yang pernah menyakiti kita. Kadangkala ketika orang merancang yang jahat buat kita, pikiran kita ialah bagaimana bisa membalas. Bagaimana kita menghajar kembali. Saudara, hati kita menjadi panas, hati kita menjadi penuh dengan dendam dan kebencian. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli. Ia tahu apa yang Ia rancangkan terhadap kita, yaitu pembalasan adalah haknya Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Tuhan mengerti akan keadaan kita.
Tuhan tahu saudara, selama hidup kita benar di mata Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Inilah poin yang kedua, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat mengetahui akan kita. Oleh karena itu, kalau Allah mengetahui akan kita saudara, yang ketiga, karena Dia tahu akan kita, kita harus hidup semakin hari semakin benar di mata Tuhan. Jadilah pedagang yang takut akan Tuhan. Jadilah kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan. Jadilah istri yang bijaksana yang harus tetap tunduk kepada suami. Jadilah anak yang mengasihi orang tua. Ketika kita tahu akan hal itu saudara, maka kita bisa melihat betapa indahnya hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya yang keempat, kalau Allah mengetahui jalan hidup kita, mengetahui jalan kita saudara, kita harus semakin hari semakin cinta Yesus. Di saat saudara sudah tidak kuat dan sudah menyerah, justru di saat itu saudara semakin cinta kepada Yesus. Karena di saat saudara lemah, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. 4 poin ini yang membuat Daud tetap semangat di dalam Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutan dalam hidup saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi kecemasan dalam hidupmu. Tetapi ketika kita mengerti Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengetahui akan kita, maka semangat kita tidak lemah lesu dalam diri kita, tetapi kita harus terus eksis di hadapan mata Tuhan. Oke. Kita harus tetap eksis di mata Tuhan, karena Dia Allah yang tahu segala-galanya dalam jalan hidup kita. Tetap optimis, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa kehidupan kami tidak lepas seperti Daud yang sedang mengalami kehidupan. Seringkali kami lemah, seringkali kami putus asa, seringkali kami kecewa. Kenapa ini harus terjadi dalam kehidupanmu? Tapi hari ini kami bersyukur kebenaran firman Tuhan yang membawa kami harus semakin hari semakin luar biasa di mata Tuhan. Karena kami percaya ketika kami lemah, kekuatan dari Tuhan turun atas kami. Ketika kami tidak ada jalan, Tuhan sanggup membuka jalan. Ketika kami dalam mara bahaya, Tuhan sanggup memberikan perlindungan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang begitu indah. Berkati setiap jemaat Tuhan. Jadikan mereka terus berharap kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hari ini sedang mengalami ketakutan, yang hari ini sedang mengalami kebimbangan. Bahkan hari ini mungkin kami ada yang divonis oleh dokter. Kami percaya Tuhan tahu apa yang menjadi jalan hidup kami. Berkati semua jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Kami akan memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. Oh ya, Bapak Ibu, nanti malam kembali ada acara Instagram ya saudara. 2 minggu kita vakum. Ada sesuatu yang harus saya kerjakan ya dalam pelayanan. Tetapi besok Jumat nanti malam saudara, bukan besok, nanti malam jam 7:30 sampai 8:30 ada acara live Instagram. Jadi Bapak Ibu yang mau didoakan di dalam acara live Instagram, semuanya nanti kita doakan. Dan karena memang waktu tidak memungkinkan, tetapi terus saya berdoa kiranya Tuhan memberkati. Nanti malam jangan lupa 7:30 sampai 8:30 malam. Tuhan berkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus,
dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.